Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Linguistik Forensik dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza dan Ibu Gina Jayanti SPDM Home. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Nadia Tamaterisia, yang kedua itu saya sendiri Amelia Putri, selanjutnya ada Ade Puspita Ningsih dan Muhammad Arifin Ilham. Materi yang pertama yaitu peran ahli linguistik dalam proses hukum. Nah, linguistik forensik ini berperan dalam beberapa proses hukum yang terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap investigasi, tahap percobaan, dan juga tahap banding. Pada tahap investigasi, linguistik forensik berperan membantu dalam mengembangkan strategi wawancara dan interogasi. Nah, sedangkan pada saat tahap percobaan, linguistik forensik berperan sebagai upaya strategi lain untuk pengungkapan barang bukti melalui strategi kebahasaan. Nah, yang terakhir pada tahap banding, linguistik forensik mengambil peran dalam proses pemberian nasihat hukum mengenai penganalisisan kebahasaan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu metode identifikasi penulis dalam proses hukum. Nah, metode identifikasi linguistik forensik penulis dalam proses hukum itu dilakukan dengan menganalisis bahasa yang digunakan dalam dokumen atau rekaman. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi linguistik forensik. Yang pertama, menyelidiki kasus dan mengumpulkan bukti linguistik yang cukup. Yang kedua, menganalisis bahasa lisan dan tulisan manusia. Yang ketiga, menentukan kepengarangan otentik dokumen atau rekaman. Dan yang terakhir, memutuskan apakah dokumen tersebut telah diubah atau dirusak. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai analisis wacana untuk memahami konteks dalam komunikasi. Nah, analisis wacana merupakan ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam tindak komunikasi. Sedangkan konteks merujuk kepada lingkungan atau latar belakang yang melingkupi suatu peristiwa, tindakan, ataupun informasi. Nah, di dalam analisis wacana terdapat analisis percakapan, di mana ini merupakan pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, proses interaksi dalam masyarakat ini terjadi karena adanya komunikasi yang dilakukan sesama anggota masyarakat. Namun yang terpenting di dalam komunikasi itu adalah tercapainya maksud dan juga tujuan komunikasi itu sendiri sesuai dengan maksudnya. Nah, adapun pentingnya konteks analisis wacana adalah membantu komunikasi linguistik forensik. Nah, yang pertama yaitu dapat memahami maksud sebenarnya dari sebuah pernyataan atau tindakan. Nah, dengan mempertimbangkan latar belakang dan situasi yang melingkupinya. Nah, yang kedua yaitu dapat memahami konteks. Kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman. Nah, kita juga dapat menyesuaikan gaya bahasa dan pilihan kata agar sesuai dengan audiens dan juga situasi. Nah, yang ketiga, konteks memberikan informasi yang relevan untuk membantu kita membuat keputusan yang tepat. Kita dapat mempertimbangkan berbagai faktor dan juga konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu pilihan. Dan yang terakhir, yang keempat itu konteks membantu kita untuk memahami akar masalah dari suatu konflik. Nah, dengan mempertimbangkan perspektif dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat, kita dapat mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, teknik pengenalan suara yang kritis dalam proses verifikasi pembicara. Umar pada tahun 2019 menyatakan, suara adalah bentuk dasar dari metode komunikasi yang efisien bagi seseorang untuk berinteraksi satu sama lain. Kemudian, audio forensik merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan metode secara ilmiah dalam penanganan barang bukti yang berupa audio, di mana barang bukti ini rentan diubah dan dimanipulasi. Analisa yang harus dilakukan pada audio forensik adalah sebagai berikut. Pertama, acquisition atau proses di mana pengambilan barang bukti asli yang selanjutnya dicatat menggunakan teknik audio recorder untuk mendapatkan model, ukuran, dan serial number. Kemudian yang kedua, peningkatan audio atau hasil backup dari barang bukti rekaman suara asli diputar berkali-kali untuk melihat kualitas rekaman.
Yang ketiga, decoding. Setelah rekaman suara sudah bisa didengar kosakatanya dengan jelas, selanjutnya dilakukan pemilihan antara kosakata yang jelas dan tidak. Kemudian, suara dengan kosakata yang jelas dicatat untuk dijadikan transkrip rekaman. Kemudian yang keempat, voice recognition atau membandingkan rekaman suara asli dengan pembanding. Contoh nyata linguistik forensik yang pernah diselesaikan dalam proses hukum, yakni kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, seorang wartawan Arab Saudi pada tanggal 2 Oktober 2018 di Istanbul, Turki. Kasus ini terpecahkan setelah ditemukannya sebuah rekaman suara percakapan tersangka. Dari hasil penyadapan pihak intelijen Turki, yang kemudian rekaman suaranya dijadikan sebagai barang bukti digital yang dianalisis oleh tim investigator untuk mengenali tersangka dalam proses pembunuhan berencana terhadap Jamal Khashoggi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu materi bukti linguistik untuk mendukung argumen atau mengungkapkan kebenaran dalam proses hukum. Bukti linguistik memiliki peran krusial dalam mendukung argumen atau mengungkapkan kebenaran dalam proses hukum. Linguistik forensik, sebagai cabang ilmu yang mengkaji bahasa dalam ranah hukum, menyediakan analisis mendalam terhadap penggunaan bahasa oleh individu yang terlibat dalam kasus hukum. Selanjutnya adalah peran dan pengaplikasian linguistik forensik. Yang pertama adalah analisis ujaran kebencian. Linguistik forensik dapat digunakan untuk mengungkapkan muatan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau disebut SARA, sebagai alat bukti hukum. Yang kedua ada analisis kasus hukum, yaitu adalah ilmu linguistik forensik sangat terkait dalam menganalisis kasus hukum berbahasa. Dengan data linguistik dari terdakwa, dianalisis berdasarkan unsur-unsur internal dan eksternal bahasa. Yang ketiga ada bukti linguistik dan kesaksian ahli. Linguistik forensik menyediakan bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan. Seorang linguis dapat memberikan bukti bahasa yang terkait dengan kasus tersebut. Selanjutnya ada identifikasi penulis dan plagiarisme. Linguistik forensik juga berperan dalam mengidentifikasi penulis suatu teks dan mengidentifikasi plagiarisme. Yang terakhir ada analisis forensik. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dapat disimpulkan dari materi yang saya sebut sebelumnya, linguistik forensik sangat penting dalam kasus hukum, dikarenakan dapat memberi dasar yang cukup untuk hakim memberi kepastian dalam suatu peristiwa hukum. Sekian, terima kasih.